Biasanya kalau gue sendiri, gue itu sebelum nge-endorse influencer, gue bakal lihat minimal 7 post terakhir. Hai guys, welcome back to Digital Cuan. Dengan gua Made dan Gue Adi. Oke, di episode kali ini kita akan coba bahas tentang tools dari digital marketing. Salah satu toolsnya adalah yang terkait dengan endorse. Pertama ini yang bakal gue bahas, biasanya kan UMKM sering banget nge-endorse brand mereka ya mas ya. Iya. Kebanyakan dari mereka itu permasalahannya terkadang udah endorse sana sini tapi belum maksimal hasilnya. Oke. Ada yang boncos misalkan kayak gitu. Iya. Terus banyak lah di sosial media tuh gue lihat udah endorse ini tapi kurang nih penjualannya segala macam gitu. Oke. Padahal dalam endorse itu kita harus menganalisis siapa influencer yang tepat untuk brand tersebut gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua kita harus ngerti nih dari influencer yang kita mau endorse itu gimana engagement ke followersnya gitu, bagus Oke. atau enggak gitu. Oke. Dan kita harus milih juga kan yang tepat tuh kita pakai influencer makro, mikro atau nano gitu-gitu kan. Iya. Kan tergantung kebutuhan. Apa beda itu makro, mikro, dan nano itu di? Kalau misalkan makro, mikro, nano itu sebenarnya jumlah dari followersnya sih mas. Oh, oke. Ya gitu. Ada yang membedakan jumlahnya mungkin makro di atas 10.000 atau mikro atau gimana itu? Kalau biasanya pada umumnya makro itu yang bisa dibilang puluhan juta. Oke. Puluhan juta tuh makro. Nah, influencer makro ini cocok untuk awareness. Karena dengan yang makro ini pasti otomatis banyak yang lihat kan mas. Iya, iya. Impressions-nya banyak gitu. Iya. Pertama itu, sebenarnya yang makro itu pada umumnya lebih bagus untuk awareness, memperkenalkan brand mereka gitu. Iya. Nah, yang mikro itu sekitar jutaan, masih di bawah 10 juta. Di bawah 10 Iya, juta. Mikro Iya. itu di bawah 10 juta, masih jutaan lah. Nah ini biasanya bisa awareness juga cukup bagus, karena memang kan followersnya cukup ya, nggak bisa dibilang sedikit kan. Iya. Mencapai jutaan followers gitu. Iya, di bawah 10 juta ya. Ya. Oke. Dan ngedrive salesnya juga lebih enak karena pasti yang mikro ini engagementnya biasanya pada umumnya lebih banyak engagement rate-nya. Engagement rate itu berarti kan ketika dia upload konten banyak yang komen, Iya. ada apa ya? Ada interaksinya lah Ada dari konten interaksi itu. dengan followers, ya, betul. Oke. Terus habis itu ya nano. Nah, ini ya nano biasanya dipergunakan untuk benar-benar selling tuh. Karena biasanya nano itu masih sering banget ngejawab followersnya si influencer nano itu. Artinya followers yang nano itu mungkin di bawah 1 juta gitu atau Ya. gimana? Di bawah 1 juta. Bisa dibilang masih di bawah ratusan ribu sih mas. Oh Ratus gitu. ribu, Karena dia masih sempat untuk ngejawab ya. Iya, Komen-komen betul. interaksinya Nah, banyak lah betul. gitu. Oh, oke. Karena followers masih sedikit, biasanya dia lebih intens Iya. komunikasi sama followers kan, jadi meyakinkannya lebih apa ya, lebih bisa didorong lah gitu. Iya, jadi lebih bisa melakukan persuasif langsung Iya, ya betul. kepada followersnya ya terkait brand yang dia bawa lah ya. Gitu. betul. Ya, oke. Betul mas. Nah kali ini gue ngasih tahu ini namanya tools yang biasa gue pakai sih. Ini yang endorse ya? Ya, Oke. ini untuk nganalisis gimana influencer itu bisa kita lihat dari engagement rate-nya. Patokannya gitu. Iya. Ini apa nih nama toolsnya nih? Nama toolsnya itu analisa.io. Oh, Nah dia bisa analisa.io. dua tuh, Instagram sama TikTok. Oke. Itu yang lagi sekarang ini ya, hype banget ya Instagram, TikTok lah. Ya, kayaknya ya Oke. betul. Terus di analisa.io ini kalau yang free itu maksimal kurang lebih 3 sampai 5 kok. Kalau nggak salah ya. 3 sampai 5 apa? Pastinya dia 3 sampai 5 profile yang Oke. dianalisis. Oke. Kalau misalkan lebih dari itu harus pindah device. Oh, oke. Satu device pokoknya jatuhnya segitu gitu. Oke. Karena ini free kan. Sebenarnya ada yang bayar juga, tapi memang cukup mahal. Itu paling murah itu $99, tapi untuk UMKM sebenarnya ini udah cukup. Udah cukup lah, karena 5 profile aja sebenarnya ya lu tinggal pindah device, ya kan rata-rata di zaman sekarang juga orang punya device lebih dari satu ya. Betul. Dari 10 profile itu udah diselected, jadi lu bisa tahu ya gimana engagementnya segala macam. Iya, betul, Mas. oke.
Mungkin kita coba praktekin kali Mas. Iya, oke. Oke, di sini udah masuk analisa.io. Terus misalkan kita mau nganalisis profil Instagram. Oke. Yang pertama mungkin bisa kita cari dulu ya Instagram orangnya. Dari Facebook itu misalkan Fadil Jaidi. Siapa tuh bro? Instagram. Nah ini influencer yang lagi nge-hits nih Mas. Oh gitu? Ya. Wah, gua ketinggalan berarti ya. Gua gak tahu. Ini lagi hits banget nih ya. Oke. Dia salah satu influencer makro. Wah, 6,7 juta. Wow. Cukup besar nih kita lihat. Tapi ya. masih masuk ke makro berarti ya? Makro, betul. Makro. Betul. Oke. Nah, ini kita lihat nih dari sini. Nah, langsung di profil ya? keluar. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat engagement-nya cukup besar ya. 6,2%. Oke. Sekarang range-nya berapa ya engagement rate itu? Maksud gue kita bisa bilang itu cukup besar, itu artinya di 100% itu paling besar, atau memang dia ada 10% itu udah besar atau gimana? Nah kalau untuk makro, biasanya gue sendiri patokannya atau in general lah, bisa di in general orang-orang gitu, patokannya biasa 1-3%. Di atas itu sebenarnya udah cukup bagus gitu buat makro. Iya, tapi kan tadi 6,7 ya, tapi kan lu tadi bilang makro tuh di atas 10 ya. Kalau yang mikro kan di atas di bawah 10 ya. Followersnya. Followersnya. Tadi kan baru 6,7 ya. 6,7. Mas Made jadi influencer kan tadi kebagi 3 tuh, makro, mikro, sama nano. Nah yang makro itu jumlahnya itu followersnya jutaan Mas, jutaan. Nah yang mikro itu biasanya di bawah 1 juta. Nah yang nano itu di bawah masih 1.000 sampai 10.000 lah. Oh gitu. Oke. Sekitaran segitu range-nya. Oke. Tapi masing-masing biasa ada klasifikasi beda-beda sih. Tapi pada umumnya itu gitu. Oke. Nah ini salah satu contohnya. Ya, Fadil Jaidi ya? Ya. Oke. Ini toolsnya kan analisa.io untuk menganalisis influencer-influencer sejauh mana engagement rate-nya. Gitu. Nah ini kita sebagai contoh, ini Fadil Jaidi, salah satu influencer makro. Gua ada pertanyaan deh. Kalau di sini ada engagement rate ya, terus kemudian ada like rate dan comment rate ya. Ya jadi sebenarnya yang gue perlu lihat di analisa.io ini hanya engagement rate-nya aja. Engagement rate ya. Salah satunya gitu. Terus sebenarnya bisa dilihat dari comment rate sih Mas. Comment rate. Tapi kan ini kan 0,03 nih. Karena kan seluruh postnya tuh. Kita harus lebih dalam lagi nih ngeliat nanti gitu. Komennya kayak gimana, konten yang banyak di komen gitu. Nah nanti itu bisa mengerahkan konten dari endorse-nya. Jadi kita mesti ngedrill ngedrill itu dengan research ya, research lagi ke influencer ini ya. Betul Mas. Nah, kan kalau kita nge-endorse itu kan pasti kan maunya lebih personal kan Mas. Biar orang tambah yakin gitu kan. Nah, makanya balik lagi nih ke comment rate-nya juga sebenarnya. Nah, ntar comment rate ini kita harus nge-research lagi ke profilnya, kita lihat mana konten yang disukain sama followersnya Fadil Jaidi sebagai contoh gitu. Biar nanti kita nggak salah konten mengarahkan Fadil Jaidi untuk nge-endorse brand kita gitu. Nah di sini bisa kelihatan nih semuanya dari engagement rate, like rate, sama komen. Jadi dari analisa.io ini yang ditampilkan hanya ini aja yang kita bisa dapat informasinya, atau mungkin ada informasi lain di salah satu linknya dia selain kita research tadi ya untuk ngedrill profilnya dia lebih detail ya kan. Ada lagi nggak yang bisa kita dapatkan informasi? Sebenarnya kalau misalkan di free, sebenarnya analisa.io ini cukup lengkap nih, ada umurnya, rata-rata umur dari followers, ada gendernya, ada locationnya, nanti ketahuan profil followers yang nge-follow dia tuh berdasarkan letak geografisnya di mana nih gitu, ketahuan dari location gitu.
Kayak gitu sih kurang Iya, lebih. kalau menurut gua sih dibanding gender ya, menurut gua sih location lebih penting karena gua akan dapatkan semacam mapping sih. Ya. Mapping artinya yang menjadi followers dan yang memberikan feedback ke si influencer ini itu akan terlihat di location itu kan, Ya, gitu. ya, Iya kan? ya, Oke. betul. Tapi misal kalau dilihat dari data sih sebenarnya tergantung ini kan, kalau untuk gender dan age tuh sebenarnya lebih ke produknya nih. Misalkan dia mau produk cewek gitu kan harus dilihat juga rata-rata Ya, kalau followers-nya. gender kan udah jelas cuma benar. dua ya. Ya, Kalau betul. setahu gua cuma dua gender itu, ya kan. Cowok sama Ya. cewek, betul. Iya. Nah, terus tapi itu semua data itu bisa kalau bayar. Tapi sebenarnya udah cukup nih. Udah cukup karena ini sisanya bisa di manual sebenarnya. Jadi 4 option ini dari age, gender, location, authenticity itu berarti kalau kita mau dapetin itu harus bayar nih di Iya, harus NSA bayar. Ya. Oh, Per month-nya itu $99 kurang lebih. Oke. Tapi sebenarnya kalau untuk UMKM ya masih bisa lah, karena kan untuk ads sama gender kita bisa recheck manual secara random kan, followersnya gimana, yang suka komen siapa aja. Oke. Gitu. Terus untuk engagement rate-nya di sini average engagementnya ketahuan nih. Oke. Jadi kalau yang gratisan itu kita lihat 23 Januari Ya, oke. 2022 terakhir ya. sampai terakhir ini. Iya. Nah ini bisa kita lihat dari average engagement rate-nya setiap dia nge-post harinya. Tuh, harinya ketahuan. Ya, jadi kan dari grafik ini ya kan terlihat areanya di mana dia ada saat-saatnya dia tidak terlalu melakukan engagement ya ketika Ya, dia di areanya yang di bawah ya. Betul. Kemudian kalau yang di peak ya pastilah dia melakukan interaksi yang cukup tinggi dengan followersnya gitu kan. Ya, Cara betul. bacanya kan gitu grafiknya ya. Oke. Kurang lebih So ini gue bisa lihat day by day atau gue bisa lihat dia dalam 1 bulan atau 1 tahun bisa kalau di sini. Kalau untuk yang free nggak bisa, Mas. Kalau yang free nggak bisa Ya, ya. nggak Jadi bisa. dia hanya terbatas pada kayak tadi mulai start di 23 Januari Betul. dan kemudian berakhir di 6 Februari ya. Ya. Oke. Nah. Jadi ya let's say 10 hari lah kadang Ya, gitu. 10 hari, Ya. Atau hampir 2 minggu lah ya. Nah ini bisa kita tentuin nih nanti ketika kita request sama influencernya kita bisa nentuin hari apa yang efektif, karena di sini udah kelihatan kan. Oh ternyata followersnya misalnya sebagai contoh nih Fadil Jaidi sering engage-nya tuh di hari apa nih gitu. Nah itu ketahuan, kita pilih hari yang tinggi, di mana engagement-nya tinggi. Di situ kita tentuin harinya gitu Oke. sih. Oke. Kurang lebih Oke, seperti itu. Ini total post. Kalau ini total postnya, dia rata-rata postnya hari apa aja gitu. Average post per day-nya. Sehari gitu. dia post berapa kayak gitu sih. Iya, berarti kita juga cari. Tapi sebenarnya dipengaruhi nggak ya ketika dia post ini dipengaruhi nggak dengan dia suka atau enggaknya dengan brandnya atau produknya gitu, atau memang mengharuskan dia untuk memakai brand atau produk dari kita dari postnya ini. Oh dari data ini. Ah, total dari data postnya. ini. Sebenarnya ini lebih ke aktifan si follower, si profile influencer ya. Oh, ini hanya menunjukkan keaktifannya dia aja Ya, gitu. keaktifan sejauh mana sih dia aktifnya kayak gitu sih untuk ngepost. Terus paling banyak kalau di sini lihat 3 ya postnya ya paling tinggi ya, dan itu juga ya, betul. Itu ya Di nggak banyak Jumat. ya. Ya, nggak banyak 3. Oke. Ini sampai 3. Terus ini kurang lebihnya sih. Ini sebenarnya caption yang paling banyak. Ini Kata-kata. caption words-nya ini yang paling banyak digunakan sama influencer ini berarti. Ya betul. Ini ada kata-katanya nih. Oh, termasuk hashtag-nya juga ya. Ya betul. Oke. Ini ada glow, ada wajah. Berarti dia lebih sering. Ini dong facial. Misalnya gitu, misalnya kecantikan gitu, beauty gitu, gitu-gitu Oke. sih. Lucu juga ya. Ya. Nah selain data-data ini kita juga bisa lihat Mas. Top post terakhirnya apa? Oke. Gitu. Biasanya kalau gue sendiri, gue itu sebelum nge-endorse influencer, gue bakal lihat minimal 7 post terakhir. 7 post Alasannya terakhir. apa? Kenapa harus 7? Sebenarnya Kenapa buat nggak 2 aja atau 5 atau gimana? Kenapa 7? gue biasanya kenapa gitu karena
gue perlu mastiin nih di 7 kali terakhir itu kan valid tuh. Jadinya contohnya lebih banyak lah, 7 udah cukup menurut gue. Karena kan bisa 7 hari jatuhnya gitu. Oke. Ketika itu 7 rata-rata gimana nih? Lagi jelek nggak engagementnya gitu, atau nggak lagi apa gitu. Jangan sampai engagementnya misalnya bagus nih, terus dilihat terakhir-terakhir kok udah mulai lesu nih, terus kita udah mulai endorse gitu. Jadi kan jadi telat. Mungkin bisa aja di datanya analisa.io ini bagus engagementnya, pas kita cek ke profilnya misalkan, oh lagi kena kasus nih, atau enggak lagi ada apa namanya? Ada sentimen tertentu lah yang bikin engagementnya dia gede gitu. Gitu sih. Jadi ada momen yang memang kita harus tepat juga ya ketika minta kita harus perhatiin nih kenapa tingginya gitu. Cocok kan nih, misalkan dia lagi kena sentimen apa gitu. Cocok sama brand kita, jangan sampai kita endorse ternyata dia lagi kena bad sentiment misalkan gitu. Negatif sentimen, jadi ya ngerugiin kita yang udah endorse kan, kayak gitu sih. Di sini ketahuan dia ngeperingkatin 1 sampai 10. 1 sampai 10. Ya. Tapi lo nggak ambil 7 aja udah cukup ya. Mungkin teman-teman juga nanti 7 aja ambil atau bebas mungkin ya, tergantung dari influencer yang dipilih ya, gitu. Betul. Mungkin influencernya sudah mungkin di atas 10 juta followersnya, ya ambil 5 aja, gua rasa juga cukup kali ya. Oke, ini tentang tools digital marketing dari ini ya, yang terkait dengan endorse dengan endorsement. Analisa.io. Oke guys, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Adi tentang salah satu tools dari digital marketing yang terkait dengan endorse, yaitu Analisa.io, di mana kita mengambil salah satu contoh influencer yaitu Fadil JD. Dan semoga bisa bermanfaat, dan untuk episode berikutnya kita akan bahas tools yang lain dari digital marketing, yaitu tentang apa di? Nah, untuk next episode-nya, kita bakal ngebahas tentang search marketing. Gimana caranya menganalisis keyword yang bakal kita pakai untuk usaha kita. Oke guys, thank you untuk sudah menonton kita, dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao!